Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih membahas bab tayamum. Qala Syekh Abu Suja, beliau berkata, wa faraidut tayammumi arba'atu asya'a. Adapun fardu-fardu tayamum itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. An-niyatu wajibatun fit tayammumi. Adapun niat itu wajib di dalam tayamum. Lil khabaril masyhuri, karena ada hadis yang terkenal. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu bergantung dengan niatnya. Jadi rukun yang pertama di dalam tayamum adalah niat. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Wali annahu, dan karena tayamum ibadatun itu adalah ibadah, faftaqara ilan niyati, sehingga tayamum butuh kepada niat. Kasolati, seperti sholat, wal wudu'i, dan wudu. Wa kaifiyatuha, dan adapun tata caranya niat, ayyanwiya istibahatas sholati, seorang berniat diperbolehkannya sholat. Wala yakfi, dan tidak cukup, ayyanwiya, seorang berniat raf'al hadathi, mengangkat hadas. Kenapa? Li'annal mutayammimah, karena orang yang bertayamum itu la yartafi'u hadatsuhu, tidak terangkat hadasnya. Jadi niat tayamum dengan niat wudu itu berbeda. Oleh karenanya di sini dijelaskan niat tayamum yaitu niatnya adalah istibahatas shalah. Sehingga tidak cukup berniat menghilangkan hadas ketika tayamum. Karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Oleh karenanya niatnya adalah istibahatas shalah. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Amr ibnil As, lamma asobathu janabatun, tatkala menimpa Amr bin As janabah. Fatayammama, kemudian Amr bin As tayamum. Wa shalla bi ashabihi, dan Amr bin As sholat dengan sahabat-sahabatnya. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda kepada Amr bin As, ashallaita, apakah kamu sholat bi ashabika, dengan sahabat-sahabatmu, wa anta junubun, sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas junub. Wali annahu, dan karena lau rafa'ahu, seandainya tayamum bisa mengangkat hadas, lamma batola bi ru'yatil ma'i, niscaya tayamum tidak batal bi ru'yatil ma'i, dengan melihat air. Kal wudu'i, seperti wudu, tidak menjadi batal bil ma', dengan melihat air. Kemudian alasan selanjutnya bahwasanya tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, karena kalau seandainya tayamum itu bisa mengangkat hadas,
niscaya tayamum itu tidak akan menjadi batal ketika melihat air, seperti wudhu. Wa asahuhuma la yakfi. Wala yakfi niyatut taharati anil hadathi ala sahih. Dan tidak cukup niat bersuci dari hadas ala sahih menurut pendapat yang sahih. Walau nawa, dan seandainya seorang berniat ada fardit tayammumi au faridotat tayammumi fawajhani, maka ada dua pendapat. Di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat adalah yakfi, cukup. Kal wudu'i, seperti wudu. Wa asahuhuma la yakfi, dan paling sahih dari dua pendapat tadi itu tidak cukup. Jadi seandainya ada orang yang berniat ada afardi tayammumi atau faridota tayammum, maka pendapat yang pertama itu ada yang mengatakan cukup, dan pendapat yang kedua tidak cukup. Kenapa? Wal farqu, perbedaannya, annal wudu'a qurbatun maksudatun fi nafsiha, bahwasanya wudu itu adalah ibadah yang dituju pada zatnya. Walihadza yundabu tajdiduhu, oleh karenanya disunnahkan memperbarui wudu. Bi khilafit tayammum, berbeda dengan tayamum. Tayamum ini bukan ibadah yang dituju pada zatnya. Fa innahu la yundabu tajdiduhu, oleh karenanya tayamum bukan ibadah yang dituju pada zatnya, maka tidak disunahkan tajdiduhu, memperbarui tayamum. Walawik tasara ala niyatit tayammumi, dan seandainya seorang meringkas ke atas niat tayamum, lam yujzihu, maka hal itu tidak mencukupinya. Qalahul Mawardi, telah mengatakan pendapat ini siapa? Imam Mawardi. Wa'lam, ketahuilah, annahu la yajuzu an tata'akhkharan niyatu an awwali mafhudin, bahwasanya tidak boleh niat itu terlambat dari fardu yang pertama. Wa awwalu af'alihil mafrudati, dan adapun pertama kalinya perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan tayamum yang difardukan itu adalah naklut turabi, memindahkan debu. Jadi memindahkan debu dari tanah menuju anggota tayamum itu adalah fardu yang pertama di dalam tayamum. Wal muradu bin naqli ad-darbu, dan yang dimaksud dengan memindahkan debu tadi itu adalah memukul. Jadi sebelum mengangkat tangan dari debu menuju ke wajah itu harus sudah berniat. Fala budda minan niyati qabla raf'i yadayhi minat turabi, maka harus berniat sebelum mengangkat kedua tangannya orang yang bertayamum minat turabi, dari tanah. Fa idza qaranathu wa azabat, maka apabila qaranathu, niat tadi berbarengan dengan mengangkat kedua tangan, wa azabat, dan niatnya tadi sudah hilang,
qabla mashi wajhihi, sebelum mengusap wajahnya, ajza'ahu ala ghaji, maka hal itu sudah mencukupi orang yang bertayamum. Ala ghaji, menurut pendapat yang ghaji. Fi syarhi wa rawdah, di dalam kitab syarah dan di dalam kitab rawdah. Jadi kalau niatnya tadi hilang sebelum mengusap wajah, maka itu sudah mencukupi. Wa qala Ibnu Rif'ah asahhu ma la yujzi. Dan Ibnu Rif'ah beliau mengatakan paling sahih dari dua pendapat itu tidak cukup. Li'annan naqala, karena sesungguhnya memindahkan debu ke wajah, wa in wajaba, meskipun wajib, illa hanya saja, annahu ghairu maksudin fi nafsihi, bahwasanya memindahkan debu tadi itu bukan tujuan pada zatnya. Jadi menurut Ibnu Rif'ah, pendapat yang paling sahih itu tidak mencukupi. Jadi ketika mengusap wajah kok tidak berniat, itu tidak cukup. Jadi menurut Ibnu Rif'ah, ketika mengusap wajah harus berniat, karena memindahkan debu ke wajah itu bukan tujuan, tetapi tujuannya adalah mengusap wajah. Summa idza nawal istibahata, kemudian apabila seorang berniat diperbolehkannya tayamum, falahu arba'atu ahwal, maka baginya ada 4 keadaan. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.